warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Podosuko 4, yang kami hormati rekan-rekan guru penggerak Kecamatan Sawangan, yang kami hormati Bapak dan Ibu SD Negeri Podosuko 4 yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Sebagai acara pembukaan, marilah saya hantarkan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan Ibu Kepala SD Negeri Podosuko 4 kepada Ibu Siti Nurjanah MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati tim guru penggerak Kecamatan Sawangan, yang kami hormati dari Sawangan Bersinar, yang kami hormati Ibu Penny selaku guru penggerak di SD Podosuko 4 serta Bapak Ibu guru SD Podosuko 4. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu muka dalam acara sosialisasi modul 1 sebagai wujud aksi nyata guru penggerak. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa saya selaku yang dituakan di SD Podosuko 4 ikut bangga karena guru di SD Podosuko 4 ada yang terpilih menjadi guru penggerak dengan persyaratan yang sangat rumit ya. Kemudian pada kesempatan ini Ibu Penny akan melaksanakan atau sosialisasi aksi nyata dari pendidikan guru penggerak dari modul 1. Penerapan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran SMART, yaitu kreatif, kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, pembelajaran SMART hadir sebagai alternatif pembelajaran abad 21 yang memberikan kebebasan peserta didik dalam memilih materi yang akan dipelajarinya. Itu sebagai awal dari apa yang harus kita ketahui ya. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Bu Penny untuk selamat melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Semoga Allah selalu melindungi, memberikan keselamatan, kesehatan, dan apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikian sambutan Ibu Kepala SD Negeri Podosuko 4. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Untuk acara selanjutnya, yang ketiga adalah acara inti. Kepada Bu Penny Wulandari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada Ibu Kepala SDN Podosuko 4 yang saya hormati, pada rekan-rekan guru SDN Podosuko 4 yang kami hormati pula, serta pada rekan-rekan guru penggerak dan tim Sawangan Bersinar yang berbahagia.
Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Untuk yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti Nurjana selaku Kepala SDN Podosopo 4 yang sudah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan sosialisasi modul 1 ini. Kemudian untuk rekan-rekan semua saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dapat meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi ini. Baiklah rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi modul 1 dari pendidikan guru penggerak. Di sini akan saya sebagai calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Magelang. Dalam modul 1 ini terdiri dari 4 submodul, yaitu modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Selanjutnya kita akan membahas tentang modul 1.1, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau on the which adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran ini merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau outputting ini adalah memberikan tuntunan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada 4 poin yang bisa kita simpulkan, yaitu yang pertama adalah berpusat pada anak, kemudian sesuai kodratnya, selanjutnya menuntun dan budi pekerti sehingga akan tercapai merdeka belajar. Untuk yang pertama adalah pembelajaran haruslah berpusat pada anak. Mengapa pembelajaran harus berpusat pada anak? Karena anak itu adalah subjek, anak bukanlah objek. Untuk selanjutnya adalah sesuai dengan kodrat. Kodrat dasar anak adalah bermain. Dalam pembelajaran kita juga bisa menggunakan kodrat zaman tadi. Contohnya kemarin di kelas 6, yang pertama itu masih ada peraganya di sana adalah tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ini menggunakan barcode scanner, okay? Jadi pembelajaran menggunakan barcode.
Selanjutnya adalah menuntun. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Dalam proses menuntun ini, pendidik diumpamakan sebagai petani. Nah, jadi petani tidak bisa mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya jagung menjadi padi. Akan tetapi petani bisa membuat padi atau jagung itu tumbuh dengan baik. Untuk selanjutnya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ya. Nah, selain tadi ada trisentra pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan adanya trilogi pendidikan. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena ini merupakan semboyan pendidikan di Indonesia, ya. Nah, untuk modul selanjutnya adalah modul 1.2. Nah, yang pertama adalah tentang nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak di sini ada 5. Yang pertama adalah mandiri. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif itu artinya kerjasama. Kemudian reflektif. Reflektif itu kan merefleksi diri. Jadi seorang guru penggerak itu dia akan merefleksi diri. Dia tidak akan mudah puas dengan apa yang sudah diraihnya. Kemudian yang keempat adalah inovatif. Nah, kalau menurut saya nih, inovatif itu tidak hanya sekedar TIK, tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan alat peraga. Walaupun alat peraga itu sederhana, akan tetapi alat peraga itu bisa berguna bagi pembelajaran yang kita lakukan. Menurut saya itu sudah suatu inovasi. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada murid. Tadi sudah dikemukakan di depan bahwa murid itu adalah subjek, bukan objek. Jadi di sini adalah sebetulnya murid ini adalah pemeran utama dari pembelajaran yang kita lakukan. Jadi segala sesuatunya harus berpihak pada murid. Untuk selanjutnya adalah peran guru penggerak. Yang pertama adalah menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi kita apa Bapak Ibu? Bapaknya yang nyuting rapopo disebut ya. Apa? KKG. Seperti dalam KKG. Nah, Bapak Ibu mengikuti KKG dengan menggerakkan itu tidak hanya menjadi pemandu, tidak hanya menjadi pengurus, tetapi menjadi peserta yang aktif. Itu salah satu wujud dalam menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Jadi kalau kita biasanya ketika istirahat itu kita sering sharing, sering berbagi. Nah, itu salah satu wujud menjadi coach bagi guru lain. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Oke, tadi jadi dalam kita mengelola kelas itu tadi kita harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Itu adalah peran guru penggerak. Tunjukin monggo. Untuk modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai mulai dari input, proses maupun hasilnya atau output. Kemudian dalam rancangan strategi perubahan ini dengan IA atau inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam penerapan inquiry apresiatif ini melalui tahapan BAGJA.
Bagja adalah merupakan singkatan. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Dalam Bagja tadi, buat pertanyaan untuk mengetahui arah penelusuran. Kemudian ambil pelajaran untuk menurunkan atau untuk menuntun pengambilan keputusan. Kemudian G-nya gali mimpi untuk menyusun narasi keadaan ideal yang diimpikan. Kemudian jabarkan rencana untuk mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Kemudian atur eksekusi untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Ini adalah tahapan-tahapan dalam Bagja. Selanjutnya ini yang terakhir adalah modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, dan kebiasaan yang dilakukan oleh guru, siswa, dan semua orang yang berada di lingkungan sekolah. Tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Tadi Budi pekerti tadi yang sudah di modul 1.1 tadi disampaikan. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Dalam perubahan paradigma, ini adalah stimulus respon antara teori kontrol dengan pandangan tentang dunia. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, mempunyai pandangan yang berbeda. Kemudian stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam kenyataannya kita berusaha memahami karena kita tidak bisa mengubah pandangan orang, tetapi kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi pada kenyataannya semua perilaku memiliki tujuan. 3 motivasi perilaku manusia. Tadi bahwa perilaku manusia itu semuanya ada tujuannya. Okay? Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku ini, inilah yang paling karena ini kan keinginan mereka sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini adalah datang dari diri sendiri. Agar mereka bisa datang dari diri sendiri. Ini ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Berbeda dengan tata tertib, kalau ini keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya Mbak, 5 posisi kontrol guru. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah
sebagai manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Masih satu lagi ini tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada tadi ya, segitiga restitusi tadi sudah ada di depan tadi, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya ini budaya positif ini perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tadi akhir dari semua yang sudah kita pelajari ini adalah membentuk murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk rancangan tindakan aksi nyata dalam modul 1.4 ini adalah membentuk budaya positif melalui keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah, tolak ukur keberhasilannya adalah yang pertama, murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, murid mempunyai jiwa berakhlak mulia. Yang ketiga, murid mempunyai jiwa bernalar kritis. Kemudian yang keempat, terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Lini masa tindakan yang dilakukan itu yang pertama adalah sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai modul 1. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, sehingga kita bisa memajukan lagi SD Negeri Podosoco 4 tercinta ini nanti bisa lebih maju, lebih berprestasi, tidak hanya prestasi secara akademik tetapi prestasi non akademik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tentu saja banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikian tadi penyampaian sosialisasi modul 1 sebagai wujud aksi nyata guru penggerak yang telah disampaikan secara gamblang oleh Bu Penny Wulandari. Semoga ilmunya tadi bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik, dan kita juga dapat menerapkannya dalam pembelajaran kita di kelas masing-masing. Kita tiba pada acara penutup. Sebagai pembawa acara, apabila dalam menyampaikan susunan acara tadi ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, marilah kita hantarkan dengan baca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.